25 tahun silam, tepatnya pada tahun ke-2000, di sebuah kampung di daerah Garut Selatan, bertepatan di Desa Bungbulang, ada sepasang suami istri yang sakti dan kejam, yang tinggal di rumah gubuk kecil. Sang istri bernama Bu Kira dan sang suami bernama Pak Rosidi. Mereka hanya tinggal berdua, karena belum dikaruniai anak setelah menikah selama 30 tahun. Suasana rumah itu terasa angker dan menyeramkan. Bu Kira dan Pak Rosidi sangat disegani oleh warga sekitar karena kesaktiannya dan sangat kejam. Penduduk desa pun seolah enggan berpapasan dengan Bu Kira maupun Pak Rosidi, dikarenakan mereka berdua adalah dukun santet atau desa itu disebutnya dengan dukun teluh. Konon katanya jika salah satu dari mereka tersinggung, maka mereka tidak akan segan-segan untuk mengirimkan santet kepada orang-orang yang membuat Bu Kira atau Pak Rosidi sakit hati. Tak sedikit warga desa pun pernah menjadi korban kekejaman Bu Kira dan Pak Rosidi, hingga menyebabkan kehilangan nyawa. Ada juga warga dari desa sebelah yang meminta jasanya untuk mengirimkan santet kepada pesaing usaha atau musuh dari orang tersebut. Seiring berjalannya waktu, warga setempat pun menjadi geram karena seringnya terjadi korban dari kekejaman Bu Kira dan Pak Rosidi, sehingga desa Jati tidak aman. Setempat, jajaran keamanan, para warga, bahkan sesepuh kampung ikut berkumpul untuk membicarakan bagaimana caranya agar pasangan dukun santet itu pergi dari kampung ini. Setelah rapat begitu lama, semuanya memutuskan untuk mengusir paksa pasangan dukun santet ini untuk keluar meninggalkan kampung tersebut. Keesokan harinya, pada pukul 10 pagi, semua warga berkumpul di rumah sesepuh kampung untuk segera bergegas menuju rumah dukun santet itu dan segera mengusir Pak Rosidi dan Bu Kira. Sesampainya di rumah Pak Rosidi dan Bu Kira, rumah itu kosong, seolah telah mengetahui apa yang akan terjadi pada mereka berdua. Bu Kira dan Pak Rosidi telah kabur lebih dulu meninggalkan rumahnya. Namun kepergiannya belum lama dan masih ada warga yang melihat dari kejauhan. Sontak warga pun mengejar mereka berdua. Ada yang membawa golok, parang, bahkan ada juga yang membawa palu besar. Mungkin karena warga sudah geram dengan kelakuan mereka berdua. Saat itu juga Bu Kira dan Pak Rosidi terpojok. Saat itu juga Pak Rosidi langsung tertangkap dan habis dihakimi warga. Namun berbeda dengan Bu Kira yang kesaktiannya melebihi Pak Rosidi. Bu Kira langsung melayang saat mau ditangkap warga, loncat dari pohon ke pohon dan berlaga seperti orang yang tidak takut mati. Namun sesakti-saktinya manusia tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Akhirnya seorang warga meraih kaki Bu Kira dan menariknya sampai terjatuh. Warga yang sudah sedari tadi menahan amarah langsung menghujani Bu Kira dengan senjata tajam yang mereka pegang. Bahkan ada yang melempar kepalanya menggunakan batu pondasi rumah sampai tubuh dari Bu Kira tak berbentuk lagi. Dan mayat mereka berdua tidak dikuburkan selayaknya orang meninggal biasanya. Mayatnya digantung di pohon jambu dan dibiarkan membusuk. Sampai saat ini tanah bekas pembantaian tersebut tidak pernah tumbuh subur, bahkan rumput pun enggan tumbuh di tanah itu.